Selamat pagi Bapak Ibu Saudara anak-anak. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita masuk dalam ibadah persekutuan doa. Saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Siap hati dan pikiran kita, dan kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, yang mana kami akan melanjutkan setiap pekerjaan Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan pekerjaan, kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah saat ini, dan kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri, agar supaya kami boleh dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hari-hari kehidupan kami, khususnya hari ini ketika kami bekerja melayani Tuhan dan sesama kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, berkati supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara anak-anak, mari silakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Dengan judul di sini, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, dan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, berita firman Tuhan pada saat ini judulnya pelayanan yang memberkati. Tentunya Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bahwa dalam ibadah itu atau dalam persekutuan itu ada dua. Ada ibadah yang dikenal ibadah ritual dan juga ada ibadah aktual. Ibadah ritual adalah ibadah seperti saat ini, di mana kita bersama-sama ada dalam persekutuan, memuji, berdoa besarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Baik di dalam ibadah minggu yang kita lakukan, ibadah keluarga, ibadah pelayan kategorial, dan ibadah-ibadah persekutuan doa. Jadi itu dikatakan ibadah ritual yang kita lakukan. Ibadah yang kedua adalah ibadah aktual. Ibadah aktual adalah ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengajaran firman yang sudah kita dapatkan dalam ibadah ritual itu juga harus kita saksikan, harus kita nampakkan, kita lanjutkan di dalam ibadah kita secara aktual. Jadi ibadah itu atau pelayanan yang ada tidak hanya bersifat bicara tentang pengajaran iman secara ritual, tetapi juga harus ditindaklanjuti di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam ibadah aktual, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, kita menyatakan, kita menyaksikan apa yang sudah kita peroleh di dalam ibadah ritual. Kita bersaksi dalam mulut, bibir, kata kita, di dalam tindakan kita. Ketika ada orang ada di dalam kesedihan, kita memberikan kata-kata penguatan, penghiburan kepada mereka. Ketika mereka juga ada di dalam kesakitan, kita juga mendoakan mereka, dan kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan mereka. Ketika mereka ada di dalam kelaparan, kita diajar juga untuk berbagi berkat, menolong mereka supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan yang ada. Nah, seperti itulah yang diinginkan dan pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam berita Injil kita belajar bersama bagaimana Yesus memberikan sebuah pengajaran iman kepada orang-orang yang mengikuti dia, bukan hanya kepada murid-muridnya,
Tetapi terlihat di sana bahwa begitu banyak orang mengikuti, mendengar pengajaran yang disampaikan tentang Allah Bapa yang begitu mengasihi mereka di dalam kehidupan ini. Namun bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga melakukan tindakan yang nyata ketika ada orang di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam tantangan yang ada. Tuhan Yesus juga berdoa dan terjadi penyembuhan, memberi makan kepada mereka ketika mereka lapar. Ada yang kerasukan setan juga ditolong supaya setan itu keluar dari dirinya dan sebagainya. Nah, di dalam perikop pembacaan kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ditiru, diambil dan dilakukan oleh murid-murid yang sudah melihat, menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selaku guru mereka ketika murid-murid itu bersama dengan Yesus di dalam dunia ini. Petrus salah satunya di sini diceritakan bagaimana Petrus juga melakukan pelayanan memberitakan Injil kemana-mana, tidak hanya di satu tempat, tetapi di mana Tuhan mengarahkan, menuntun dia ke tempat yang satu, ke tempat yang lain, dia memberitakan Injil. Dan di dalam pelayanannya, di situ dia juga menemukan hal yang sama yang pernah ditemukan oleh gurunya. Ada orang-orang yang susah, yang sakit, yang lapar, yang juga ada di dalam hal-hal yang lain. Seperti di dalam cerita saat ini, di dalam perjalanannya di situ disampaikan bahwa Petrus dan perjalanannya singgah kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di Lida ada seorang lumpuh selama 8 tahun. Di situ Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan Petrus untuk Petrus dengan kuasa nama Yesus Kristus. Petrus menyembuhkan orang tersebut. Nah, terlihat di sini bagaimana pelayan Petrus yang luar biasa. Kembali lagi, bukan hanya dia pandai dan juga mampu untuk menyampaikan kabar sukacita, tetapi ada aksi nyata yang memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang, oleh masyarakat yang ada di sekitarnya pada saat itu. Hal yang menarik kita bisa lihat di sini adalah seorang lumpuh bernama Eneas. Eneas diketahui bagaimana kondisinya tadi ceritakan, di dalam kondisi yang lumpuh. Bapak Ibu pasti tahu orang yang lumpuh itu sangat sulit dan tidak bisa berjalan. Untuk melakukan aktivitas itu sangat terbatas. Orang lumpuh hanya membutuhkan belas kasih orang lain untuk diberikan makan dan minum, diberikan pakaian dalam melanjutkan kehidupan selanjutnya. Namun yang mau disampaikan hal yang menarik di sini, walaupun dia lumpuh, bukan berarti di sini dia patah semangat. Imannya, pengharapannya ada di dalam dirinya. Dia berpengharapan, dia beriman bahwa Yesus Kristus dapat menyembuhkannya. Ketika Petrus dituntun oleh Tuhan untuk mendatangi orang lumpuh tersebut, Petrus dalam ayat 34 mengatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Apa yang dilakukan Petrus adalah perintah Tuhan dan itu terjadi. Eneas akhirnya sembuh, bangun dari tempat tidurnya dan bisa melakukan kehidupannya kembali secara normal. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat, ketika terjadi mujizat seperti itu, orang-orang di Lida dan Saron melihat dan mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak menginginkan kita hanya sibuk di dalam kegiatan-kegiatan ritual saja, hanya sibuk di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik di gedung gereja maupun di rumah-rumah. Tetapi Allah menginginkan dari kita untuk melakukan tindakan aksi dari pengajar iman yang kita sudah dengarkan, firman Tuhan disampaikan hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
di tempat pekerjaan, di lingkungan tetangga, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu harus meneruskan pelayanan itu di dalam aksi nyata yang dikatakan ibadah secara aktual. Ketika Bapak Ibu menemukan ada orang yang berada di dalam kesulitan, baik itu dalam duka cita, baik dalam kesedihan, kita harus tergerak hati untuk menolong mereka. Kita harus mendoakan mereka, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, kata-kata hikmat yang membangkitkan semangat juang mereka di tengah-tengah kesedihan dan duka cita mereka. Begitu juga ketika kita menemukan orang yang berkekurangan, orang yang lemah secara fisik, kurang dalam hal ekonomi, kita juga harus membantu mereka. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kita jangan menutup mata, kita jangan menutup telinga. Mari kita diajak dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun kita memberikan dan membagikan apa yang ada di dalam diri yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya bicara tentang pikiran, tidak hanya bicara tentang perkataan, tetapi berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Pakaian, bahkan juga uang yang ada, bisa juga kita gunakan untuk bisa membantu, membeli makanan, minuman bagi orang-orang yang lapar di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak punya pakaian, kita berikan pakaian kepada mereka. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, kita cari solusi bagaimana mereka punya tempat tinggal yang layak, yang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita berjalan, bekerja, melakukan aktivitas lagi kembali yang Tuhan berikan kehidupan itu kepada kita. Mari bersama-sama dengan kembali kondisi begitu banyak masalah yang ada termasuk COVID-19. Kita bersama-sama terus saling menolong, saling memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Bisa saja di antara mereka adalah keluarga kita sendiri, ataupun tetangga kita, teman kita, dan siapa saja. Kita menolong bukan karena kita melihat bahwa orang itu pernah berbuat baik sama kita, tetapi kita menolong karena kita harus tolong, sebab Tuhan telah menolong kita, memberkati kita. Kita tidak boleh pandang bulu bagaimana latar belakang mereka. Apakah mereka juga pernah baik dan tidak baik sama kita? Ataukah mereka kenal dengan kita, dekat dengan kita atau tidak? Apakah mereka seiman dengan kita atau tidak? Semua harus kita tolong, siapapun. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapapun harus kita tolong. Jadi mari, kekristenan kembali lagi bukan hanya berada di dalam tembok gereja, tetapi kekristenan harus berada di luar tembok gereja. Aksi nyata, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, melihat aksi nyata Kristus di dalam diri kita, membantu, menjamah, dan juga menolong mereka di dalam setiap kesulitan dan kesusahan mereka. Teruslah menolong orang lain di dalam kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Tuhan akan berkati mereka dan memberkati kita semua. Dan pelayanan Kristus semakin diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kepada kami, bahwa ketika kami sudah duduk mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan memuji di dalam sebuah nyanyian yang ada, kami diajak untuk tidak tinggal tetap, tetapi kami keluar menyatakan aksi iman kami kepada orang-orang di sekitar kami. Karena begitu banyak orang sekitar kami membutuhkan pelayanan Kristus lewat kami semua. Mereka yang sakit, mereka yang susah ekonomi, mereka yang punya pergumulan di keluarga, sebagai orang tua dan anak-anak dan apapun juga. Mari Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, gerakkanlah hati kami, supaya kami menyadari bahwa yang terpenting dari semuanya adalah ibadah secara nyata, yaitu tindakan aksi untuk menolong mereka seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk juga kehidupan dunia ini, baik juga bangsa-bangsa negara yang lain, kehidupan Indonesia kami.
Kami serahkan untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Kami serahkan untuk seluruh masyarakat yang ada. Apalagi dengan begitunya banyak bencana-bencana yang terjadi. Bencana alam yang ada. Belum pandemi COVID-19. Belum masalah-masalah yang lain, kami mohon kepada Tuhan. Berkatilah mereka, berkati kami semua. Pulihkanlah keadaan ini supaya semakin kembali baik Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang demi keadilan, demi kebenaran, demi kesejahteraan untuk setiap sesama mereka. Siapapun mereka Tuhan, mari berkatilah perjuangan mereka, supaya mereka tidak pantang menyerah, tetapi mereka maju terus, berani menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi sesama, sehingga semua orang juga boleh merasakan keadilan, kesejahteraan, dan juga kebenaran di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk khususnya kami sebagai pelayan, sebagai umat-Mu di Manemuel Bung Karno Mataram, berkati untuk kami selaku bagian GPIB. Biarlah kami bersama-sama dengan GPIBD secara sinodal, mupal, bahkan kami dengan saudara-saudara kami GPIB di kota-kota dan di desa-desa. Mampukan kami agar kami tidak hanya berkutat di wilayah kami sendiri Tuhan, dalam arti kami hanya sibuk dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan ritual, tetapi kami juga boleh keluar menunjukkan aksi nyata kepada orang-orang yang lain, termasuk jemaat kami yang berada dalam kesulitan dan kesusahan, supaya mereka merasakan masih adanya Tuhan yang selalu hadir di dalam dunia ini lewat pelayanan yang kami lakukan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, bahwa selama ini kami tidak menurut kepada perintah-Mu. Biarlah Tuhan ingatkan dan tegur kami, supaya kami melakukan pelayanan dengan baik. Hari ini kami melakukan aktivitas Tuhan, berkati kami, tuntun kami, agar supaya kami berjalan berbahagia bersama keluarga kami. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, dan juga pekerjaan kami dan pelayan kami semuanya, sehingga ini menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang pernah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkala kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat, disilakan berdiri, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.